warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Otirliani dengan NIM 21503011111192. Di sini saya dari kelas B, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK dan apa aja sih jenis-jenis dari pemutusan hubungan kerja atau PHK ini. Jadi, sebelum saya membahas mengenai jenis-jenis dari pemutusan hubungan kerja, saya akan menjelaskan mengenai konsep dari pemutusan hubungan kerja atau apa sih yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan suatu pengusaha. Nah, terdapat juga berbagai alasan mengapa pemberhentian ini dapat dilakukan, yaitu diantaranya adalah kinerja dari pegawai ini tidak memuaskan atau kurang memuaskan. Selanjutnya ada kelakuan pekerja yang buruk, kurangnya kualifikasi dari si pekerja ini, persyaratan pekerja yang berubah, dan pembangkangan dari pekerja. Nah, selanjutnya kita masuk mengenai jenis-jenis dari PHK menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jenis-jenis dari pemutusan hubungan kerja atau PHK menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan ini dibedakan menjadi 4. Nah, jadi yang pertama adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK demi hukum. Pemutusan hubungan kerja demi hukum ini adalah pemutusan hubungan kerja yang terjadi dengan sendirinya secara hukum. Berdasarkan ketentuan ini, pemutusan hubungan kerja demi hukum ada dalam prakteknya secara yuridis disebabkan oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Jadi jenisnya yang pertama adalah berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu atau sering disebut sebagai PKWT. Berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT tidak hanya karena berdasarkan waktu yang telah disepakati, tetapi karena telah selesainya pekerjaan yang telah diperjanjikan. Yang kedua adalah pekerja telah mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama. Dan yang ketiga adalah pekerja ini sudah meninggal dunia. Lalu untuk jenis yang kedua adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK oleh pengadilan. Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan ini adalah tindakan PHK karena adanya putusan dari pengadilan. Dalam hal ini, salah satu pihak, pengusaha atau pekerja, mengajukan pembatalan perjanjian kepada pengadilan. Sebagai contoh, apabila pengusaha mempekerjakan anak di bawah umur atau kurang dari 18 tahun, di mana wali anak tersebut mengajukan pembatalan perjanjian kerja kepada pengadilan. Jenis yang ketiga adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK oleh pekerja atau buruh. Pemutusan hubungan kerja atau PHK oleh buruh ini adalah pemutusan hubungan kerja yang timbul karena kehendak pekerja atau buruh secara murni tanpa adanya rekayasa dari pihak-pihak lain. Jadi, pemutusan hubungan kerja tidak hanya dilakukan oleh pengusaha, tetapi juga dapat dilakukan oleh pekerja maupun dari buruh. Dalam praktek bentuknya adalah pekerja atau buruh mengundurkan diri dari perusahaan di mana dia bekerja di suatu tempat. Pemutusan hubungan kerja atau PHK oleh pekerja atau buruh dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial dalam pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu bila pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut. Yang pertama adalah menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja atau buruh. Yang kedua, membujuk atau menyuruh pekerja atau buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Yang ketiga, tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 kali berturut-turut atau lebih. Yang keempat, tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja atau buruh, memerintahkan pekerja atau buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar dari yang diperjanjikan. Dan yang kelima adalah memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan,
kesehatan, dan kesusilaan pekerja atau buruh. Sedangkan pekerjaan tersebut itu tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, jika kita lihat dari penjelasan yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa pemutusan hubungan kerja ini tidak hanya identik dengan hal pemecatan kerja yang dilakukan oleh pengusaha. Namun, dalam hal pekerja mengundurkan diri dapat dianggap juga sebagai tindakan pemutusan hubungan kerja. Lalu ada jenis yang terakhir, yaitu jenis keempat, yaitu pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha. Jadi, pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha ialah pemutusan hubungan kerja di mana kehendak atau prakarsanya berasal dari pengusaha. Karena adanya pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pekerja atau buruh, atau mungkin karena ada berbagai faktor lain seperti pengurangan tenaga kerja, perusahaan tutup karena merugi, atau perubahan status, dan sebagainya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai pemutusan hubungan kerja dan jenis-jenis dari pemutusan hubungan kerja. Semoga dengan video ini dapat sedikit memberikan manfaat dan ilmu kepada kita semua yang menonton video ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.